Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel milik kita bersama, channel Eri Hidayat. Kali ini kita akan santai-santai membahas tentang public speaking, tapi yang terkhusus, yaitu materi andalan yang harus dimiliki oleh seorang motivator seperti itu, seorang public speaking. Seorang public speaker itu harus memiliki materi andalan juga. Agar apa? Agar memiliki ciri khas dan tampil beda dari yang lainnya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya juga memiliki materi andalan ketika memiliki kesempatan untuk tampil di di sebuah forum, meskipun itu baru forum kecil, atau berkesempatan untuk mengisi materi di sebuah sekolah yang meskipun tidak terlalu banyak pesertanya, namun saya punya sedikit pengalaman tentang itu. Yang sering saya tekankan itu adalah mental dari orang Indonesia seperti itu. Jadi saya memiliki materi yang sangat khas dari saya, ya insya Allah khas, yang saya itu bersumber dari berbagai macam sumber, yaitu bisa saya ambil dari nonton YouTube, bisa saya ambil dari pengalaman pribadi saya sendiri, bisa saya ambil dari ketika saya misal naik motor lalu ada semacam ide, itu saya catat. Nah, semua ide-ide itu saya catat di catatan handphone ini, seperti ini. Udah, ini banyak sekali catatan yang saya catat di catatan handphone ini. Agar apa? Agar saya ketika membutuhkannya untuk untuk nulis di blog, nulis di Instagram, atau buat status, itu langsung tinggal OTW ke catatan, membuka catatan, itu banyak sekali baik judul-judul atau bacaan-bacaan yang saya catat seperti itu. Karena apa? Karena ilmu atau ide itu akan mudah hilang dengan keterbatasan daya ingat manusia. Itu ilmu itu mudah hilang, teman-teman. Jadi makanya saya simpen di catatan tersebut. Kemudian setelah simpen di catatan, itu biasanya judul itu saya kembangkan. Misal saya nemu ide yang judulnya, misal ketika saya sedang nyantai-nyantai, itu ada ide pemimpi atau pemimpin seperti itu. Nah, itu langsung saya catat di catatan HP. Nah, ketika saya ada kesempatan atau waktu longgar, itu baru saya lanjutkan menulis. Mungkin bisa tentang puisi, atau bisa tentang kata-kata motivasi. Jadi pemimpi itu seperti ini, pemimpin itu sifatnya seperti ini. Nah, itu penting sekali agar wawasan kita tentang dunia kepenulisan, atau jam terbang kita di dunia kepenulisan itu lebih nambah lagi. Pengalaman kita nulis itu nambah lagi. Karena apa? Karena dengan menulis itu kita akan tahu kosakata yang tepat itu seperti apa, diksi yang baik itu seperti apa, untuk agar pembaca lebih mudah memahami. Jadi menulis itu memang sulit, tapi asyik kalau kita menikmatinya. Yang paling mudah itu mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan kan mudah, tinggal nyantai dengerin, paham seperti itu. Yang agak sulit yang kedua itu adalah membaca itu lebih sulit, karena kita harus memahami setiap kalimat, setiap paragraf, lalu disambungkan pemahamannya. Membaca lebih sulit, tingkat kedua. Yang tingkat ketiga ini menulis itu adalah yang paling sulit. Di samping kita harus membaca tulisan kita harus berpikir diksinya, berpikir kosakatanya yang tepat, berpikir paragraf titik komanya juga.
kata-kata penghubungnya itu apa. Kita harus berpikir subjek predikat objek seperti itu. Jadi menulis itu lebih rumit, tapi juga akan melatih kecerdasan dan juga melatih skill kita untuk menjadi seorang penulis. Nah, seperti yang Kak Ilham bilang di grup kemarin-kemarin kan, seorang motivator atau public speaker itu harus minimal punya 1 buku seperti itu. Maka saya dan juga teman-teman pastinya juga harus belajar tentang kepenulisan juga, tentang trik-trik menulis, tentang tata cara menulis yang benar, baik, dan menarik seperti itu. Baik, langsung saja masuk ke materi yang sering saya andalkan, yaitu yang pertama itu materi tentang masyarakat Indonesia yang lebih suka dengan film-film luar negeri seperti film Korea dan juga film-film superhero luar negeri seperti Superman, Batman, Spiderman, Transformer dan lain-lain seperti itu. Nah, sebenarnya kita tidak perlu terlalu ngefans dengan film-film luar negeri itu. Kenapa? Itu materi ini sering saya sampaikan. Karena Indonesia itu juga punya ciri khas tersendiri gitu. Kita memang boleh melihat film luar, tapi kita harus lebih mencintai film-film Indonesia, mencintai cerita-cerita yang berasal dari Indonesia, yang berasal dari agama kita, yaitu agama Islam yang mulia ini. Jadi tokoh-tokoh di film-film itu semua fiksi, di film-film barat itu. Kenapa kok, saya kasih contoh di Korea dulu ya, kenapa kok di Korea itu banyak sekali produser film membuat film-film romantis? Ya karena di Korea itu jarang sekali ada pria yang romantis. Rata-rata pria di sana itu ganteng-ganteng dan playboy gitu. Makanya mereka membuat film yang cowoknya romantis, kasih sayang sama ceweknya. Itu mereka menghayal seperti itu. Kita dibodohi. Lalu yang di Amerika atau di Eropa membuat film tentang superhero. Ada superhero yang menyelamatkan dunia seperti itu. Wah, hebat, mengalahkan monster musuhnya, mengalahkan musuh-musuhnya. Itu semua fiksi. Seperti Superman, Batman, Spiderman, semua itu fiksi. Kenapa Amerika dan Eropa itu membuat film-film superhero? Karena khususnya di Amerika itu tingkat kriminalitasnya sangatlah tinggi, teman-teman. Jadi setiap berapa menit sekali itu terjadi pembunuhan di Amerika itu. Makanya mereka membayangkan ada superhero yang hebat dapat mengalahkan kriminalitas itu. Makanya itu mereka menghayal gitu. Makanya mereka membuat film-film yang bertemakan superhero. Kita ditipu. Padahal kita sendiri bangsa Indonesia punya pahlawan-pahlawan yang hebat, dan itu tidak fiksi, tidak hayalan. Contoh, Pangeran Diponegoro hebat, bisa merugikan Belanda berapa gulden itu, banyak sekali. Lalu ada Bung Tomo, ada juga Mbah Yai Hasyim Asyari, Syekhina Hasyim Asyari, Hadratus Syekh Hasyim Asyari lebih tepatnya. Itu pahlawan-pahlawan pejuang kita yang luar biasa untuk memerdekakan bangsa Indonesia dan juga untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang ilmu, di bidang ekonomi dan lain-lain. Jadi kita jangan tertipu dengan cerita-cerita fiksi yang mereka buat. Kita harus cinta dengan Indonesia. Islam juga, Islam punya Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, yang menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah sebuah negeri yang memiliki benteng yang besar, yang sangat sulit dikalahkan bahkan oleh beberapa generasi. Tapi Al-Fatih dengan usianya yang masih muda, sekitar 21 tahun, bisa menaklukkan Konstantinopel seperti itu. Kita umur 21 tahun bisa apa? Mungkin baru bisa menaklukkan hati si dia. Ya seperti itulah. Itu materi andalan saya yang pertama. Materi andalan saya yang kedua yaitu tentang mental anak Indonesia yang agak melenceng, itu karena ada cerita-cerita pada masa kecilnya. Contohnya apa? Contohnya cerita Kancil mencuri timun. Kancil di sini digambarkan adalah hewan yang cerdas. Nah, berarti orang yang cerdas
mereka akan memahami orang yang cerdas itu orang yang bisa mencuri gitu. Makanya banyak sekali warga Indonesia, pemuda Indonesia yang ketika dewasa menjadi koruptor, anak-anak Indonesia yang ketika dewasa menjadi tukang korupsi, tikus berdasi seperti itu. Ada juga yang cerita tentang kura-kura balapan dengan kancil kalau nggak salah ya. Itu kura-kuranya lemot, yang kancilnya cepat, tapi akhir-akhirnya itu menang kura-kura gara-gara bisa renang betul. Nah, ini juga agak mendorong mental anak Indonesia untuk lebih lemot gitu loh. Kita bisa analogikan, dan akhirnya ada kata-kata di Indonesia itu bahwa biar lambat asal selamat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak orang Indonesia itu lambat saja tapi tidak selamat dan tidak sukses gitu. Padahal kita bisa gerak cepat, gerak super powernya, militan, gesit, dan juga selamat, ya enggak harus lambat, kita bisa gerak cepat, gesit, dan juga sukses selamat gitu loh. Makanya mental-mental anak Indonesia ini perlu dibangun lagi dengan cerita-cerita yang lebih heroik seperti cerita Muhammad Al-Fatih, cerita Pangeran Diponegoro. Itu saya kira yang harus dicapai oleh, atau harus yang disampaikan oleh para generasi-generasi muda kita. Ya, mungkin kali ini cukup. Terima kasih buat Kak Ilham yang telah memberikan motivasi kepada kami para peserta 7 hari Jago Bacot yang didukung oleh sponsor-sponsor yang 4, yang maaf mungkin saya sebutkan sebagian, yaitu seperti Pak Sigit Hari yang IG-nya itu, terus beginning beginning ya, lupa, maaf ya, yang pokoknya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, intinya saya berterima kasih kepada para sponsor, Kak Ilham sang juara. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.